Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Heinrich Haidich, warga kota Bern, Swiss yang menyelamatkan anak perempuannya, Camelia Laetitia Azahra atau Zahra. Zahra beserta temannya diselamatkan warga yang hampir hanyut di aliran sungai A. Penuh haru, Kang Emil berpelukan dengan Heinrich dalam pertemuan keduanya di Bern, Selasa pagi waktu Indonesia. Warga kota Bern ini pun menyampaikan simpatinya untuk Kang Emil. Heinrich diketahui menjadi salah satu penyelamat Zahra, anak perempuan Kang Emil yang hampir ikut terseret arus. Namun ketika ingin menyelamatkan Eril, tangan Eril tidak sampai dijangkau warga. Pencarian Eril pun masih berlanjut hingga hari ini. Ya, kita lanjutkan dialog dengan Ibu Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI, juga Pak Yadi Hendriana, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, juga Pak Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia. Saya kembali ke Pak Yadi. Pak Yadi, kalau kita melihat bagaimana pemberitaan modern ini kan juga berlangsung di media sosial. Kalau dulu secara klasik terarah begitu, bahkan ada lembaga yang menaunginya, ada etikanya dan segala macam, undang-undang di bawah undang-undang begitu yang kita ketahui. Kali ini kan belum ada ini undang-undang media sosial dan bagaimana masyarakat bisa langsung menyebarluaskan berita yang belum tentu benar. Sejauh mana Dewan Pers bisa menghandle hal ini di Indonesia? Begini, kalau misalkan pers itu kan kita sudah jelas kita memiliki Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan punya kode berkendak gitu kan, kode etik jurnalistik, dan juga untuk televisi juga ada Undang-Undang Penyiaran, udah jelas itu kan. Regulasinya udah jelas. Dan kita juga di Dewan Pers saat ini, taruhlah di era modern, di era digital ini kita mengembangkan positif journalism. Positif journalism atau teman-teman menyebutnya good journalism, itu same istilah gitu kan. Sama istilahnya seperti itu. Artinya positif journalism dan atau good journalism itu untuk impact-nya untuk publik supaya lebih baik gitu kan. Nah, di media sosial itu hampir nggak ada gitu kan. Aturan yang ada kita hanya punya ITE. ITE itu kan hanya mengatur bagaimana si netizen itu, si pelaku pengupload konten itu yang diatur gitu kan. Sementara platformnya nggak diatur. Nah ini kemudian yang menjadikan perbedaan gitu kan. Kalau misalkan di luar negeri bagaimana di beberapa negara Eropa gitu, udah bagaimana mengatur platform dan lain-lain udah jelas, di kita nggak jelas. Nah ini sebetulnya pekerjaan yang harus banyak dihandle oleh Bu Christina dan kawan-kawan di parlemen gitu kan. Ini adalah hal kita. Tapi jauh di samping itu, kalau kami di pers itu kan rezim yang nggak mau terlalu banyak aturan gitu kan. Aturan itu adalah self regulation. Artinya self regulation itu bagaimana kita cara menuangkan konten dengan baik dan lain-lain mengenai political wisdom itu bagaimana bagaimana kita membuat konten yang baik, berdampak buruk bagi publik apa enggak, sebelum sharing misalkan seperti itu. Termasuk dalam tragedi kemanusiaan ini apa yang harus dilakukan, seperti apa. Nah, semakin kita mengedepankan wisdom of content itu semakin kita memiliki potensi bagaimana kita mengeluarkan konten-konten yang positif dan akan berdampak positif bagi publik. Baik, gitu jadi sebetulnya. sebelum literasi paling tidak kita harus bijak terlebih dahulu untuk berpikir sebelum memencet tombol untuk mengupload begitu. Seperti tadi yang saya omongin di awal tadi, kita membutuhkan social movement untuk membuat warganet ini atau masyarakat di Indonesia yang jumlahnya itu ratusan juta warganet ini untuk memberikan konten-konten yang positif. Dan ini harus bersama-sama, nggak bisa 1-2 kelompok. Itu PR-nya ya. Betul. Nah, sempat disinggung oleh Pak Yadi tadi, ini tugas Bu Christina di teman-teman di parlemen begitu untuk bisa mengarahkan atau bagaimana membuat aturan. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk hal ini siapa sih Bu Christina? Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai ini atau mungkin sedang dibahas di DPR? Jadi saya akan kembali ke konteks sesuai dengan diskusi kita hari ini ya. Kita bicara soal komentar-komentar yang kemudian diupload di Google Map itu kan. Jadi dalam hal ini memang tidak ada yang bisa kita lakukan karena itu memang kebijakan dari Google-nya sendirilah kalau mereka mau take down. Nah, tadi menarik yang Pak Firman angkat, kenapa masyarakat kok jadi seperti ini gitu. Ini sebetulnya didikte oleh pasar kan. Jadi memang pasar ini
supply demand lah kita bicara, dan sangat sulit untuk mengatur pasar karena disitulah ada pembeli, ada penjual. Pemerintah bisa masuk dengan regulasi, tapi apakah kita mau menjadi bangsa yang betul-betul semuanya diatur? Bagaimana dengan kebebasan berekspresi? Nah, ini kan akan jadi konteksnya ke sana juga gitu. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan terlalu over regulated ya, itu satu hal. Karena apakah kita siap untuk mengimplementasikannya? Nah, itu satu hal lagi. Jadi akan menjadi presiden sangat buruk ketika banyak sekali peraturan yang kemudian implementasinya tidak berhasil. Ya, itu akan memberikan ketidakpercayaan lagi kepada sistem hukum. Terkait dengan hoax, itu sudah ada aturannya dan itu sangat mudah untuk diproses ya, siapa yang menyebarkan hoax dan lain, di ITE juga sudah ada. Nah, tapi kita kembali ke konteks di sini, kita bicara soal etika. Etika itu bukan hukum. Etika itu adalah nilai-nilai yang memang dipegang oleh seseorang. Kita tidak mau menyalahkan kenapa seseorang menjadi seperti itu. Tadi kita anggap kesimpulannya ini terjadi karena pasar ya, pasar yang memberikan kesempatan. Nah, lalu next-nya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya menyambut tadi ada beberapa poin juga yang teman-teman angkat ya. Pertama jelas, literasi kita mesti tingkatkan lagi. Sosialisasi, bahkan ada wacana juga apakah kurikulum terkait dengan digital, dunia digital ini perlu masuk ke dalam institusi pendidikan formal. Itu menjadi satu hal yang perlu dieksplor lagi. Dan jika tadi Mas Yadi angkat, mungkin kita harus gaungkan social movement ya, itu hal yang baik dan saya pikir itu juga bisa kita ekspor. Demikian Mbak. Baik, saya kembali ke pakar digital, Pak Firman, apakah ada solusi lain dari pakar digital untuk bisa merubah bagaimana etika bermedia sosial warganet di Indonesia menjadi lebih sopan? Ya, ada pendapat dari seorang ahli Arnold Pesci yang menyatakan bahwa problem teknologi itu bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi persoalan budaya dan pengorganisasian. Nah, yang dimaksud dengan budaya di sini adalah hal-hal yang akan memberi support, akan memberi dorongan yang baik terhadap diterimanya sebuah teknologi tertentu. Katakanlah seperti teknologi digital, kita seharusnya mulai dengan membangun tadi. Bagaimana budaya mengekspresikan diri terhadap orang lain, bagaimana perilaku kita ketika melakukan pergaulan internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan menggunakan media sosial, media digital, kita melakukan relasi secara global. Bagaimana supaya kita diterima oleh masyarakat global dan tidak justru dikucilkan karena menjadi bangsa yang pemberang. Nah, hal-hal yang semacam itu rasanya perlu dibangun terlebih dahulu dibandingkan kalau kita berbicara tentang literasi teknologinya itu sendiri, kemudian kita berupaya memperoleh nilai ekonomi dari perangkat-perangkat digital itu. Jadi hal-hal yang lebih mendasar rasanya kita lompati selama ini. Jadi tadi begitu giliran kita berekspresi dengan masyarakat global, kita menjadi kikuk, kita menjadi salah langkah, mau bermaksud berempati terhadap keluarga korban, tapi malah menyalahkan tadi tempat terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Nah, kemudian tentang perorganisasian ini tadi kita mulai dari keluarga adalah tempat untuk memberi tadi nilai-nilai etika berkomunikasi yang baik. Nah, baru masyarakat ini bisa melompat menggunakan perangkat digital yang dengan cara yang civilized. Nah, apalagi kalau dipadukan dengan tadi ada Kominfo, kemudian dari sisi regulasi juga siap, itu akan lebih baik. Oke, tapi memang PR-nya yang berat yang disampaikan oleh Bu Christina, Pak Firman dan juga Pak Yadi adalah merubah kebiasaan warga Indonesia yang suka berkomentar seenaknya, semaunya, dan ini ranahnya berubah dari yang biasanya ngobrol biasa antar tetangga, mungkin ini berubah menjadi obrolan di media sosial. Ini yang harus PR bersama-sama yang harus kita rubah. Bisa tidak ini kira-kira? Saya mau tanya ke Pak Yadi. Bisa, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, gitu kan? Kenapa? Saya contoh pers ya, karena saya lama di pers sampai sekarang, itu pada tahun 2000-an sampai dengan 2010, 2012 itu kita seolah-olah barbar, itu banyak ada berdarah-darah lah, kemudian ada kekerasan dan lain-lain.
Tetapi kemudian habit itu bisa kita rubah dengan pendekatan bagaimana kita memegang kode etik dan kita sadar bahwa konten kita itu ketika kita siarkan impact-nya itu besar bagi publik. Nah, kalau seandainya social movement atau literasi itu diterapkan kepada seluruh masyarakat kita, ke publik menyadari itu bahwa saya sebagai netizen kemudian ketika saya share sebuah konten dan saya akan terekam jejak secara digital sampai kapanpun, anak, keluarga, istri dan itu tahu apa yang kita lakukan, bahkan impact-nya itu akan sangat berbahaya. Saya kira kita akan sadar dengan sendirinya. Artinya harus paham dari impact-nya itu. Dan itu adalah kewajiban kita bersama. Gitu. Sayangnya banyak sekali yang berkomentar di media sosial memakai akun yang tidak jelas ya Pak, itu yang sangat disayangkan, tidak gentle itu begitu lebih bahaya lagi karena kan kita dikenal di kita tuh ada buzzer, ada robot dan lain-lain, itu yang harus kita sederhananya saja mengenai apa yang sudah terjadi dan disorot oleh dunia bahkan ini tentang etika cara bagaimana warga Indonesia atau warga net Indonesia dalam bermedia sosial soal hilangnya anak Pak Ridwan Kamil. Boleh saya minta pendapat dari ketiga narasumber kali ini, seharusnya seperti apa sih warga net Indonesia khususnya yang kita memiliki salah satu anak dari sosok atau public figure yang hilang di negeri orang. Saya mungkin minta pendapat terlebih dahulu, Pak Firman, silakan. Bahwa kita simpati dan berharap putra Pak Ridwan Kamil ditemukan kembali dan juga otoritas di Swiss sangat serius melakukan pencarian dan juga mereka adalah pihak yang tidak bisa disalahkan terhadap terjadinya kecelakaan itu. Paling tidak warganet perlu mengapresiasi dan perlu memiliki data apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, apa yang akan ditempuh berikutnya, kemudian tentang what if berikutnya jika terjadi A akan seperti apa, jika terjadinya B akan seperti apa. Jadi tidak tadi asal ngomong dan kemudian bahwa komen itu seakan-akan tidak ada konsekuensinya. Nah, ketika komen yang negatif dilakukan secara masif, itu kan akhirnya hanya menjadi ruang pamer sebagian bangsa kita terhadap ketidaktahuan kita sendiri. Ketidaktahuan kok dipamerkan, itu kan sesuatu yang memalukan sebetulnya. Seperti itu yang harus dipikirkan oleh warga net Indonesia. Boleh dari Bu Christina, seperti apa seharusnya warga Indonesia ini bersikap dalam kasus hilangnya anak Kang Emil ini? Ya, saya rasa sebetulnya di luar ini kita juga melihat ya betapa masyarakat sangat bersimpati ya, berempatinya juga bangsa Indonesia ini tinggi sekali, banyak sekali yang mendoakan seperti itu. Cuma itu tadi, mungkin kebiasaan untuk berkomentar itu ada baiknya, berekspresi itu baik, berekspresi itu menjadi hak tiap orang, tapi ada baiknya dibarengi juga dengan kehati-hatian ya, mungkin mau sedikit cek dan recheck secepat itu untuk memberikan komentar di dunia digital ya, dengan ada fingertip gitu istilahnya. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk mengecek fakta sebelum berkomentar. Sama-sama cepatnya, tapi semoga kedepannya bisa lebih bijak lagi. Baik, terakhir untuk Pak Yadi, seperti apa tanggapannya? Tragedi kemanusiaan membutuhkan konten dari harapan, security, dan juga konten-konten positif yang akan membuat ada harapan besar dan jiwa besar dari orang yang terkena tragedi tersebut. Makanya support dari semua konten netizen, baik jurnalistik maupun lini massa itu penting. Jadi ingat, setiap tragedi kemanusiaan itu hanya dibutuhkan konten-konten supporting yang akan membesarkan hati dan harapan korban itu. Baik, itu dari sisi jurnalisme ya, baik Pak Yadi. Tapi saya pun yakin bahwa masyarakat kita, bangsa yang besar ini bisa berubah karena memang kita memiliki pengalaman kasus baik kasus ini. Kita harapkan dengan adanya kasus ini dan kita mempunyai pengalaman untuk bagaimana bersikap di internet, justru malah membuat kita sebagai bangsa atau negara yang jauh lebih maju lagi dibandingkan negara-negara yang lain. Ibu Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih banyak. Dan juga Pak Firman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Juga Pak Yadi, terima kasih banyak bergabung bersama kami. Terima kasih. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu, selamat sore. April, thank you. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.